Nah, Saudara, Bank Indonesia berharap perbankan segera menurunkan bunga kreditnya, merespons kebijakan Bank Indonesia yang telah menurunkan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate 25 basis poin menjadi 3,75%. Dengan demikian, tahun ini Bank Indonesia telah memangkas suku bunga acuan 1,25%. BI meyakini suku bunga acuan rendah dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia sudah menambah likuiditas perbankan sekitar 680,89 triliun rupiah. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut saat ini merupakan momentum tepat mendorong penyaluran kredit di tengah optimisme perbaikan ekonomi yang akan terus berlanjut. Terus dengan tidak segan-segannya mengharapkan perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit sehingga itu bisa mendorong pemulihan ekonomi. Kami juga ingin sampaikan kepada perbankan dan dunia usaha bahwa perbaikan ekonomi itu berlanjut. Kondisi korporasi, khususnya korporasi besar, apalagi yang melakukan ekspor, itu juga membaik. Sudah saatnya tentu saja ini adalah penyaluran kredit itu terus didorong. Ya, sementara itu, Saudara, BCA memberikan pernyataan mendukung kebijakan Bank Indonesia yang telah menurunkan BI 7 Day Reverse Repo Rate 25 basis point. Melalui keterangan tertulis, Direktur Keuangan BCA Vera Evelyn menyebut Bank BCA sudah melakukan penyesuaian suku bunga kredit mengikuti turunnya suku bunga acuan BI 7 Day Reverse Repo Rate yang terjadi sebelumnya. Mulai dari kredit korporasi, retail, sampai kredit konsumsi KPR dan non-KPR. Adapun saat ini kredit korporasi BCA di level 8,25% dan kredit konsumsi KPR menjadi 8,75%. Ya, lantas kapan kira-kira perbankan akan menurunkan bunga kredit sesuai permintaan Bank Indonesia? Kita bahas bersama Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Selamat malam, Bang Joshua. Selamat malam, Lona. Oke, Bang Joshua, ini pengabdi cicilan rumah 15 tahun, 20 tahun, atau yang mengajukan cicilan KPR, pasti sering membatin bunga acuan BI turun. Level terendah sejarah nih sudah terjadi. Nah, sebenarnya apa yang membuat akhirnya banyak perbankan sulit untuk menurunkan bunga kredit mereka? Ya, saya pikir suku bunga kredit secara rata-rata perbankan sudah menunjukkan tren penurunan sebenarnya, ya. Kalau saya ambil datanya dari sini, suku bunga acuan BI dari periode Januari sampai dengan Oktober kemarin, ya, sebelum yang hari kemarin, itu turun 100 basis point. Kita lihat suku bunga deposito sampai dengan bulan Oktober ataupun bulan September itu sudah turun 138 basis point. Suku bunga kredit secara rata-rata tertimbang itu juga turun kurang lebih sekitar 70 basis point. Dan kalau kita lihat, ini juga merespon beberapa kondisi likuiditas. Ini juga kita lihat kondisi likuiditas juga turun cukup signifikan. Artinya kondisi likuiditas membaik, ya, dengan suku bunga misalkan pasar uang antar bank yang turun hampir 160 basis point dari sepanjang bulan tahun ini. Sehingga dan saya pikir ada beberapa faktor. Pertama, selain cost of fund, kita tahu ini sudah turun, ya, dengan dengan suku bunga deposito yang juga turun. Yang kedua juga margin, kita lihat jadi ada 3 faktor. Yang pertama adalah likuiditas ataupun cost of fund. Yang kedua adalah margin. Nah, di sini kalau kita lihat margin juga trennya turun, ya, dari akhir tahun lalu 4,91%, di bulan September itu sekitar 4,29%, ya. Yang ketiga adalah yang perlu kita lihat juga adalah ini menjadi concern juga buat perbankan adalah risk premium, ya, terkait juga dengan risiko kredit. Ini NPL juga trennya meningkat, sehingga mungkin faktor yang ketiga ini yang saya pikir yang masih membatasi penurunan suku bunga kredit lebih lanjut. Tapi saya optimis bahwa kedepannya juga perbankan akan mengikuti, ya, arah penurunan suku bunga acuan BI ini dengan perlahan-lahan juga ataupun secara gradual akan menurunkan suku bunga kreditnya. Artinya dengan alasan takutnya nanti kredit macet akan bertambah, meski Bank Indonesia kan sudah menyalurkan likuiditas ke perbankan itu sekitar 680,89 triliun rupiah. Artinya isunya di sini bukan soal ketatnya likuiditas. Saya pikir tidak ada permasalahan likuiditas, ya, karena tadi saya sampaikan bahwa suku bunga di money market ataupun PUAP dan juga JIBOR overnight itu trennya turun sejak awal tahun ini. Dan yang kedua juga adalah saya pikir adalah yang lebih concern dari perbankan adalah selain tadi risiko kreditnya meningkat, ya, jadi mungkin juga ada prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh perbankan, ya, mengingat risiko kreditnya juga meningkat.
Yang kedua adalah permintaan kredit itu sendiri yang masih lemah ya. Ini juga kita lihat permintaan kredit itu terlihat dari pertumbuhan kredit ya sampai dengan bulan Oktober itu turun hampir kontraksi 0,5% year on year. Sementara di sisi lainnya dana pihak ketiga justru malah meningkat. Artinya di sini kami melihat bahwa beberapa indikator ekonominya sendiri seperti penjualan eceran, lalu indeks kepercayaan konsumen, penjualan otomotif, trennya masih belum pick up ataupun masih belum pulih secara signifikan. Artinya masalahnya sebenarnya di soal permintaannya yang masih rendah gitu ya? Saya pikir lebih ke arah situ ya, karena faktor dari sisi produksi juga sama. Jadi kita melihat tadi dari sisi konsumsi yang masih lemah permintaan itu, dari sisi produksi juga kita lihat aktivitas manufaktur pun juga masih di bawah ataupun masih dalam fase kontraktif. Artinya biasanya kan kalau kita komponen yang besar itu adalah kredit modal kerja. Dan ini pada saat tadi perusahaan mengatakan bahwa kapasitas produksinya tidak 100%, ya mungkin beberapa saat ini sudah 60-70%, tapi itu pun juga tidak mendorong permintaan kredit modal kerja gitu. Jadi itu yang mendorong akhirnya pada saat tidak terjadi permintaan kredit, tidak ada permintaan kredit, sehingga rasio NPL ini meningkat. Gitu. Oke, artinya kita nggak punya harapan lagi bahwa nanti perbankan akan menurunkan bunga kreditnya. Tadi memang sudah ada terjadi penurunan, tapi kan ini BI turunkan lagi. Tujuannya adalah memantik agar perbankan juga ikut menurunkan bunga kreditnya lagi. Ada harapan, bahkan terdengar seperti himbauan begitu. Bagaimana menurut Anda? Ya, saya sebenarnya sependapat ya bahwa saya mendukung arah kebijakan Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunganya, karena ini juga tentunya akan direspon ya oleh suku bunga pasar uang antar bank dan juga pada akhirnya suku bunga perbankan termasuk suku bunga kredit ya, sehingga meskipun mungkin kita akan melihat karena transmisinya ini ada butuh waktu ya kurang lebih gitu ya, sehingga tren penurunan suku bunga saya tetap optimis bahwa ini akan turun terus ke depannya, dan kita harapkan yang lebih penting juga adalah kebijakan dari sisi sektorialnya ya. Kalau kita lihat di sini aktivitas masyarakat ataupun aktivitas ekonomi dari sisi permintaan atau produksi ini belum pulih secara signifikan, dan kalau kita lihat juga realisasi anggaran PEN ini juga masih sekitar 55%. Artinya sebenarnya harusnya didukung oleh itu juga ya, government spending ini harus lebih digenjot lagi. Bang Joshua, kan kita tahu bahwa sudah ada namanya duet kebijakan dari fiskal dan moneter dari Bank Indonesia begitu. Nah, apalagi yang kurang sehingga nanti bisa mendongkrak pertumbuhan konsumsi masyarakat dan ujung-ujungnya perbankan juga lebih berani untuk turunkan suku bunga dan tidak ketat menyalurkan kredit? Ya, saya pikir yang bisa mendorong permintaan itu sendiri adalah kebijakan fiskal ataupun spending dari pemerintah ini ya. Karena kita tahu bahwa dengan kondisi pandemi ini, masyarakat ataupun konsumen saat ini cenderung dia menahan belanjanya gitu ya. Mereka nggak bisa traveling ya. Mungkin dia menunda untuk belanja ataupun beli otomotif ya. Dan juga untuk misalkan untuk beli properti tadi disampaikan juga penjualannya turun. Artinya kan orang saat ini di tengah pandemi itu dia cenderung memegang cash ya, mengamankan supaya sekiranya nanti pandemi ini berlangsung panjang, ada dana cadangan ataupun dana siaga gitu. Sehingga itulah yang sebenarnya yang menyebabkan mengapa permintaan kredit tadi itu lemah, dan itu saya pikir diperlukan koordinasi ataupun kombinasi kebijakan dari sisi fiskalnya sehingga konsumsi masyarakat ini bisa kembali meningkat lagi. Kalau konsumsi ini meningkat, maka ini akan terefleksi juga dari sisi produksi, dan pada akhirnya permintaan kredit modal kerja yang merupakan komponen terbesar dari kredit perbankan ini akan cenderung meningkat, dan pada akhirnya suku bunga perbankan pun juga akan turun. Oke, artinya kita masih akan menunggu kapan perbankan kira-kira akan kembali menurunkan bunga kredit ya. Yang jelas tadi yang duet antar kebijakan fiskal dan moneter harusnya seirama, maksimal, dan mendorong konsumsi masyarakat, dan ujung-ujungnya kita sebagai masyarakat bisa menikmati kredit yang rendah begitu ya. Terima kasih Bang Joshua telah bergabung di Berita